Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, masih lanjut terus puasanya ya. Semoga semakin lancar, semakin berkah dengan hadirnya teman sahur. Kali ini insya Allah kita akan berbincang bersama Ustazah Firstin Ariyanti. Kita akan membicarakan tentang satu sosok yang sangat layak dijadikan idola. Di tengah banyak sekali para muslimah yang salah menjadikan idola bagi kehidupan mereka dan akhirnya bisa merusak kehidupan. Nah, kita akan berbincang lebih jauh tentang Aisyah radhiyallahu an. Beliau adalah istri dari baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustazah Firstin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insyaallah Mbak Ica. Semoga Mbak Ica juga. Amin ya robbal alamin. Insya Allah sehat, kita bisa menjalankan ibadah puasa maksimal ya Ustazah ya. Amin ya robbal alamin. Nah Ustazah, kalau kita bicara muslimah zaman sekarang, ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh tren ya. Kadang mereka itu sangat suka, sangat mengidolakan bintang-bintang, artis-artis yang ternyata sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Padahal kita tahu Indonesia ini adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar dan utamanya perempuannya juga pasti rata-rata ini muslimah, tetapi mereka kehilangan arah begitu karena memang sangat terpengaruh dengan tokoh-tokoh idola yang jauh dari Islam. Sebetulnya Ustazah, apa yang harus dilakukan oleh muslimah zaman now untuk bisa mengembalikan fitrah mereka agar mereka paham dan jeli membedakan mana yang patut menjadi idola dan mana yang tidak? Yep. Jadi secara fitrah manusia itu memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Karena Allah melengkapi dan mengistimewakan kita dengan akal. Nah, akal inilah yang bisa menjadi tamyiz, pembeda antara baik dan buruk, hak dan yang batil. Nah, sejatinya ketika seorang yang ingin membentuk dirinya menjadi sebuah sosok yang punya kepribadian kuat, tangguh. Nah, itu kepribadian yang menjadikan dia tough gitu ya, mampu menghadapi seluruh problematikanya dalam kehidupan ini, maka sejatinya itu harus diawali dengan sebuah proses berpikir, penemuan jati diri, bagaimana seseorang itu akan mendapati bahwasanya kehidupan ini memang harus memiliki sebuah panduan. Nah, panduan itulah yang akan menjadikan seseorang menemukan jati dirinya dia sebagai seorang muslim. Dari sinilah kenapa saat ini para pemudi khususnya mereka kehilangan jati diri. Karena mereka nggak tahu apa sih hidup ini, untuk apa mereka itu diciptakan. Dan yang lebih parah, mereka bebas menjalani kehidupan ini sehingga mereka tidak melihat bahwasanya ada kehidupan setelah dunia, di mana di sana ada pertanggungjawaban. Jadi memang harus diawali dengan fakaro yufakiru, berpikir dan berpikir. Disitulah kemudian kita akan menemukan esensi hidup, tujuan hidup, untuk apa. Nah, itulah yang kemudian akan muncul pada seorang individu muslimah, sosok-sosok yang dia punya kepribadian kuat, tidak gampang mengikuti idola yang keliru. Insya Allah begitu, Mbak. Allah, ya. Jadi dengan berpikir nanti insya Allah akan menjemput ilmu. Nah, di dalam situlah nih nanti kita akan mengenal tokoh-tokoh yang sangat pantas untuk diidolakan. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu an. Beliau ini dikenal memang sebagai wanita yang cerdas ya Ustazah. Tentunya kita sebagai muslimah kepingin menjadi wanita yang cerdas. Bisa diceritakan Ustazah bagaimana sebetulnya kecerdasan dari Aisyah radhiyallahu an? Iya. Masya Allah, beliau ini dari sejak lahirnya itu diberikan oleh Allah sebuah qada, sebuah ketetapan yang dilahirkan dari keluarga yang sangat istimewa. Kita tahu siapa ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama kali mengakui bahwasanya Rasulullah adalah seorang nabi dan rasul setelah Khadijah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali mensupport dakwah Rasulullah dengan apapun yang beliau miliki. Nah, Umar bin Khattab termasuk juga orang yang sangat membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ketika kaum muslimin ragu dengan peristiwa itu. Nah, Aisyah lahir dari orang tua, seorang ayah yang seperti ini. Kita bisa bayangkan ketika orang tua itu adalah orang tua yang sangat mulia, sampai-sampai kemudian dijuluki dengan As-Siddiq, ya, orang yang terpercaya, maka itu menjadikan
Aisyah pun lahir dalam kehidupan yang sangat istimewa. Nah, inilah yang menjadikan memang secara qadha ketetapan ya Aisyah ini dilahirkan dari keluarga yang sudah bagus dari awal. Nah, ini yang kemudian juga membentuk bagaimana kecerdasan beliau. Beliau adalah orang yang senantiasa memiliki kepribadian utuh, yaitu menjadikan cara berpikir itu berdasarkan atas syariat, dan cara sikap itu sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh syariat, kecenderungan dia untuk memenuhi. Nah, inilah yang menjadikan beliau memiliki keistimewaan. Keistimewaan beliau ya karena sudah dari kecil dididik dengan syariat, ya dengan ketaatan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadikan beliau adalah sosok yang senantiasa menjadikan panduan dalam hidup beraktivitas adalah hukum syariat saja. Nah, di satu sisi ketika beliau sudah menjelang dewasa, hidup bersama seorang Rasul pilihan, yaitu Rasulullah Muhammad SAW sebagai suami beliau. Ini menambah ketajaman beliau dalam ketaatan. Ditambah ketika hukum-hukum syariat itu banyak turun di rumah beliau, di rumah yang ditinggali bersama Rasulullah, sehingga dari situlah beliau itu terdidik langsung dari sumber hukumnya, yaitu dari sumber utamanya dari Rasulullah langsung. Nah, ini menjadikan kecerdasan beliau, pemahaman beliau tentang hukum syariat itu sangat detail, sangat rinci. Bahkan kalau di beberapa pendapat ulama ya, beliau itu meriwayatkan hadis yang sangat banyak, dan peringkat ke-7 perawi hadis yang itu begitu menjelaskan detail ya tentang kehidupan sehari-hari, fikih terutama. Kenapa? Karena beliau hidup bersama Rasulullah, jadi tahu betul. Bahkan beliau itu adalah termasuk satu-satunya perawi yang meriwayatkan ya hadis-hadis itu secara perbuatannya Rasul. Jadi Rasulullah itu kan meriwayatkan sunnah, itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan, bahkan takrir atau ketetapannya beliau itu termasuk sunnah. Dan Aisyah ini termasuk mungkin satu-satunya ya, seorang wanita yang mengalami langsung ya Rasulullah melakukan aktivitas yang itu tidak diucapkan. Dari situlah kenapa para sahabat banyak merujuk ke beliau. 2210 hadis itu diriwayatkan lewat jalur beliau. Ya. Dan 297 itu yang disahihkan dalam muttafaq alaih, yaitu Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa keluasan ilmu beliau, yang menunjukkan memang beliau adalah orang yang cerdas. Karena kehidupan dari awalnya bibitnya sudah bagus, kemudian ditempa oleh guru yang juga suaminya. Kita bisa bayangkan ya kecerdasan beliau. Dan sampai-sampai para sahabat, contohnya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan, ketika hendak memutuskan sesuatu, khususnya yang berkaitan dengan sunnah, itu mengutus seseorang untuk mendatangi Aisyah, menanyakan pendapat beliau tentang peristiwa tersebut. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa ya sosok Aisyah ini ya Us. Kita mendengar ada ungkapan dari ulama begitu ya, jika tidak karena ilmu maka wanita itu bisa gila karena perasaannya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa perempuan itu fitrahnya terkadang cenderung apa yang dirasa, cenderung fokus pada perasaannya. Dan kalau kita melihat beberapa kisah dari kehidupan baginda Rasulullah dan Aisyah, ada kalanya juga Aisyah ini sepertinya mungkin merajuk seperti itu begitu. Nah, sebetulnya sejauh mana kemampuan Aisyah untuk bisa mengembalikan kepada hukum syara itu, yang ini juga mungkin bisa dicontoh juga untuk muslimah zaman now yang kadang-kadang apa-apa pakai perasaan gitu ya Us ya, akhirnya menye-menye lupa sama ilmu gitu ya, menjauh dari ilmu gitu. Bagaimana Us? Iya, jadi Aisyah itu memang terkenal sebagai istri pencemburu ya. Banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana Aisyah itu sangat cemburu, tidak kepada semua istri Rasul, tapi hanya kepada Khadijah. Nah, kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sering menyebut nama Khadijah dan membahas kebaikan-kebaikan beliau. Nah, itulah yang kemudian kita bisa garis bawahi kalau
semakin menunjukkan bahwasanya Aisyah itu memang benar-benar wanita yang cerdas. Beliau itu ketika melakukan hal yang menurut syariat dalam tanda kutip, mungkin pakai perasaan tadi ya, dan perasaan kan cenderung salah, karena dzan itu biasanya menimbulkan adanya perasaan yang belum tentu benar, dan sebagian besar perasaan itu adalah keliru. Nah, inilah yang menjadikan kenapa Aisyah itu begitu cemburu kepada Khadijah, karena alasan dia tidak bisa menyaingi dalam masalah akhirat. Gitu. Nah, itulah yang kemudian kecemburuan Aisyah ini adalah kecemburuan karena fastabiqul khairat, tidak bisa menandingi gitu. Nah, kalau kecemburuan yang lain ya mungkin Aisyah masih bisa menahan. Nah, artinya perasaan yang dominan pada seorang wanita itu akan bisa terkikis dengan ilmu. Sekali lagi, ketika dia memahami ilmu bagaimana dia harus bersikap, dia akan proporsional bagaimana menempatkan perasaan. Ada kalanya perasaan itu boleh muncul ketika apa? Kaitannya dengan akhirat. Tapi ada kalanya perasaan tidak boleh muncul ketika itu bertentangan dengan syariat. Ya, ketika dia cemburu kepada Khadijah karena Khadijah itu sosok yang sudah dijamin surga, ya kan? Sudah ada gitu ya, bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali mendukung, mengimani dakwahnya Rasulullah. Nah, ini yang menjadikan Aisyah merasa kalah langkah gitu ya dengan beliau, sehingga saat itulah yang terjadi Aisyah terjerat dari sisi perasaannya gitu ya. Perasaannya akan mengikuti tadi ya, gejolak keinginannya yang tidak bisa diharapkan, tapi itu akan cepat hilang karena Aisyah itu termasuk wanita yang dia cepat cemburu tapi juga cepat memaafkan, cepat marah dan juga cepat memaafkan. Kembali lagi kan intinya ilmu. Ketika seseorang itu berilmu, maka dia akan bisa mengendalikan perasaannya. Perasaan itu harus tunduk kepada pemikiran. Nah, pemikiran ini harus tunduk kepada syariat. Nah, seorang wanita yang dia cenderung menggunakan perasaan di dalam berbuat atau dalam memutuskan sesuatu, itu akan bisa hilang ketika punya ilmu. Masya Allah, jadi ilmu ini memang penting ya untuk digali oleh utamanya para muslimah, karena juga ada yang mengatakan bahwa rusaknya wanita di dalam suatu negeri itu akan mempengaruhi pada rusaknya negara. Nah, mengapa wanita perempuan ini bisa memiliki pengaruh yang begitu besar pada suatu negara dan masyarakat? Jadi begini, dari wanita muncullah generasi, betul nggak? Jadi anak-anak itu pertama kali dia mendapatkan pendidikan itu dari rahim. Rahim itu tidak terletak pada laki-laki, sehingga wanitalah yang menjadi sekolah utama dan pertama bagi anak-anak. Sejak dari buayan itu mereka sudah terdidik, mereka sudah mendapatkan pengetahuan ya, sudah mendapatkan informasi sebelumnya atau maklumat sabikoh. Nah, disinilah kenapa benar dikatakan bahwasanya wanita adalah tiangnya agama, karena lewat seorang wanita yang dia pencetak generasi. Kalau cetakannya itu sudah cetakan yang keliru, misalnya mau bikin kue putu gitu ya, tapi cetakannya kue pukis, ya nggak jadi, beda, nggak jadi putu gitu kan. Kalau mau jadikan anak itu solihah, maka cetakannya ini juga harus benar, cetakan yang solih dan solihah juga. Nggak mungkin anak yang solihah itu dicetak dari seorang ibu yang tidak solihah. Itulah yang menjadikan kenapa ibu itu benar, dia akan menjadi tiang tegaknya negara. Kalau wanita itu sudah dia tidak memiliki akhlak yang baik, kemudian dia tidak paham ilmu, khususnya adalah ilmu agama, kemudian dia juga tidak memahami tentang halal dan haram, bayangkan bagaimana dia akan mendidik anak-anaknya ini tadi untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh syariat. Nah, itu yang kemudian menjadikan kenapa wanita itu memang menjadi penyangga utama terbentuknya generasi. Ya, ini yang kemudian di dalam Islam sangat diperhatikan bagaimana fungsi dan peran ibu sebagai al-umm warabatul bait. Fungsi inilah yang kemudian mengharuskan seorang wanita dia harus menjadikan dirinya solihah, sehingga dia akan mencetak generasi yang solih dan solihah. Tidak cukup kita menuntut
tetapi kita sendiri tidak memperbaiki diri. Nah, disinilah urgensitas seorang wanita muslimah, apalagi dia sudah berperan sebagai seorang ibu, untuk menjadi orang-orang yang cerdas, sebagaimana Aisyah. Gitu. Ya. Memang tadi selain mensolehkan diri untuk mencetak generasi, dan tidak boleh lupa juga peranan di tengah-tengah masyarakat ya Us. Nah sebetulnya kalau dari sosok Aisyah sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang beliau sumbangkan di tengah-tengah umat Islam yang mungkin sampai sekarang masih kita rasakan? Ya. Jadi apa yang menjadi kontribusi besar dari Aisyah terhadap perubahannya umat itu, yang terbesar adalah apapun yang bersumber dari Rasulullah itu kita dapatkan dari beliau. Itu yang menjadi panduan untuk generasi-generasi berikutnya sepeninggal Rasulullah. Kenapa? Karena beliau hidup dengan Rasulullah, bersama Rasulullah, jadi tahu betul bagaimana penerapan hukum-hukum yang Allah turunkan. Apalagi banyak sekali hukum-hukum itu menceritakan gitu ya tentang aktivitas Rasulullah yang itu tidak terekspos di luar, tapi hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Nah, itu Aisyah yang termasuk di situ. Nah, itu yang menjadi kontribusi besar dari Aisyah. Makanya beliau termasuk orang-orang yang meriwayatkan hadis berupa perbuatannya Rasul yang itu tidak diungkapkan lewat qaulnya beliau. Nah, itu termasuk hukum syara yang akhirnya seorang muslim jadi tahu lewat Bunda Aisyah gitu ya, bahwasanya Rasulullah menyelesaikan problematika itu seperti ini, yang itu tidak diketahui oleh orang-orang di luar rumah beliau. Kemudian di sisi lain, apa yang menjadi kontribusi besar ya Bunda Aisyah itu dalam masyarakat, dalam perubahan peradaban ya, kemudian juga dalam perjuangan Islam dan kaum muslimin, itu sangat besar. Bunda Aisyah itu sangat terkenal sebagai orang yang selain berilmu ya, cerdas, itu beliau terkenal sebagai orang yang dermawan. Pernah suatu hari ya, beliau itu mensedekahkan harta beliau yang sebanyak 100.000 dinar itu dalam satu hari, dan itu tidak meninggalkan sedikit pun uang di rumah beliau. Sampai seperti itu. Kalau kita mungkin masih berpikir gitu ya, kalau harus seperti itu. Zaman sekarang agak nggak matre gitu loh. Iya betul. Nah, itu yang kemudian menjadikan kenapa Bunda Aisyah itu punya kontribusi besar untuk memberikan contoh teladan yang real, yang langsung selain dari Rasulullah ya. Apalagi sepeninggal Rasul, itu semakin mempertegas bahwasanya beliau itu menunjukkan beberapa hukum syara yang tidak terekspos di luar. Ya, kepribadian Islam yang begitu melekat ini kan juga ada banyak faktor ya Ustazah. Kalau tadi saya sempat nyeletuk, mungkin teman-teman jangan marah dulu ya, bahwa cewek sekarang banyak yang matre gitu, wah gitu ya, ini pasti ribut gitu kan. Nah ini kan pasti juga ada tekanan dari berbagai macam faktor. Salah satunya adalah mungkin sistem kehidupan yang memang seperti cangkang pengkondisian kepada seorang Aisyah sebagai dia memang manusia terbaik dari keturunan yang baik, tetapi beliau adalah manusia begitu, tetapi bisa terkondisikan demikian. Nah, faktor-faktor apa saja sih Ustazah? Apakah memang sekedar sistem kehidupan, ataukah memang juga ada pengaruh dari pendidikan dari suami, atau bagaimana? Jadi tercetaknya generasi yang gemilang itu tidak lepas karena adanya sistem yang melingkupi. Karena sistem inilah yang sejatinya berpengaruh lebih besar dibandingkan individu ataupun masyarakat. Sehingga kalau kita saksikan ya terbentuknya Bunda Aisyah yang begitu sangat cerdas, kemudian beliau juga menjadi orang yang melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat, itu bukan ansih semata karena beliau adalah individu yang memang sudah dipilih Allah dengan keistimewaan dan keutamaannya tadi. Tapi ada sistem di luar individu ya, di luar Aisyah, yang itu menjadikan beliau itu memang semakin dikuatkan dengan lingkungan yang tersistem ini tadi. Karena waktu itu beliau hidup di Madinah, itu memang sudah berdiri sebuah peraturan yang saling terkait satu sama lain yang dipimpin oleh baginda Rasulullah pada saat itu ya Ustazah ya. Jadi memang ketika Rasulullah hijrah ke Madinah ya, setelah aktivitas dakwah beliau di Makkah selama 13 tahun itu ditolak, dan kemudian qadarullah Allah menetapkan Madinah sebagai kota yang siap menerima syariat itu diterapkan secara total, maka di saat itulah
Rasulullah mulai menerapkan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah secara totalitas. Nah, ketika itu diterapkan dalam sebuah sistem yang totalitas, yang kafah, yang tidak hanya setengah-setengah, saat itulah rahmat lil alamin itu muncul. Ya, termasuk tadi terbentuknya generasi-generasi, individu-individu yang punya kepribadian khas, yaitu kepribadian Islam. Maka muslimah ini akan lebih mudah dia untuk menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang solihah, tadi punya kedermawanan, bahkan bisa berperan penting di tengah umat gitu ya Us. Nggak kayak sekarang kan mengerikan sekali ya, mudah sekali apa-apa ke konser gitu ya, apa-apa males masak gitu kan, terus apa-apa ya serba kacau gitu ya Us. Nah, bagaimana langkah-langkah yang harus diambil para muslimah zaman now untuk mengembalikan harga diri, posisi, kualitas agar bisa menjadi Bunda Aisyah zaman now? Insya Allah. Ya, jadi teladan dari Bunda Aisyah ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kecerdasan, kebaikan sebuah umat itu tidak sekedar diciptakan oleh individu dari keluarga yang sudah bagus ya, yang kondusif, tapi lebih dari itu adalah individu, masyarakat dan negara yang itu menerapkan sebuah hukum yang benar, yang sahih, dan kebenaran itu mutlak Allah yang tentukan. Nah, kalau kita mau kembali kepada dalil-dalil nas, maka untuk menjadikan umat ini adalah umat yang terbaik, maka kembalikan semua aktivitas itu adalah berdasarkan syariat. Karena Allah mengatakan ya di dalam Al-Imran ayat 110 ya, kuntum khaira ummah, kalian itu akan jadi umat terbaik. Ya. Yang kalian akan menjadi umat terbaik itu syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bertakwa kepada Allah. Artinya hanya dengan syarat inilah ya, kita akan bisa menjadi umat yang terbaik, umat tertinggi, umatan wasatan, yaitu umat yang paling a'la, yang paling tinggi ketika kita menjalankan hukum-hukum Allah. Artinya di sini lagi bahwasanya hukum Allah ini nggak mungkin diterapkan oleh individu atau hanya kelompok, tapi butuh penerap, dan penerap ini yang kemudian Allah sudah tetapkan adalah khilafah. Sistem itu disebut khilafah. Khilafah adalah sistem yang menerapkan hukum syariat secara kafah menyeluruh di dalam maupun di luar negeri. Ini yang akan membawa kita menjadi umat terbaik, bukan lainnya. Dan manusia, terutama perempuan tadi, ini dimuliakan di dalam Islam ya Us. Jadi kalau kita kepengen kayak Bunda Aisyah, ya kita harus kembali secara kafah kepada Islam, menerapkan, mengamalkan, mendakwahkan ya Us. Iya, ya. Betul. Untuk closing statement Ustazah, di tengah usaha kita ya step by step untuk mengembalikan lagi Islam di tengah-tengah umat, mendakwahkannya begitu ya. Bagaimana tips untuk para perempuan bisa mendobrak tantangan demi tantangan yang kadang ya memang serangannya ini bertubi-tubi ya, makanya ibu ini yang paling rentan terkena mental illness, mungkin dengan segala beban rumah tangga yang dia miliki, suami yang belum bisa menjadi qawwam, bahkan mungkin kewajiban-kewajiban yang tidak seharusnya dia lakukan, bahkan sekarang ada yang namanya perempuan adalah tulang punggung. Sementara harapan dan juga PR dari Allah kita harus seperti Bunda Aisyah. Tapi tadi Bunda Aisyah masih memiliki pilar-pilar yang ideal begitu ya, paling tidak di akhir hidupnya itu masih Islam itu berjaya begitu. Dan bagaimana dengan muslimah zaman now dengan berbagai tantangannya ini Us? Ya. Jadi kalau untuk tantangan muslimah saat ini, maka harusnya muslimah itu memiliki benteng terhadap apapun yang menyerang dirinya, dan benteng kuat itu hanya tercipta ketika seseorang muslim itu ada di dalam proses pembentukan kepribadian Islam. Jadi ketika seseorang punya pola pikir dan pola sikap yang islami, maka dia akan bisa menyelesaikan seluruh problematika kehidupannya. Kenapa kok Islam? Karena Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi, dan satu-satunya aturan yang itu muncul secara sahih dari wahyu. Sehingga tidak mungkin ini aturan buatan manusia,
Karena kalau aturan buatan manusia pasti di situ ada unsur kepentingan dan trial error, nyoba-nyoba. Karena keterbatasan akal sehingga manusia itu sejatinya tidak bisa menetapkan hukum. Maka satu-satunya cara adalah mengembalikan itu kepada hukum yang berasal dari wahyu, yaitu dari Allah. Nah, ketika seorang muslimah dia membentengi dirinya dengan kepribadian Islam, ya, pola pikir dan sikap yang Islami itu tidak akan terbentuk kalau mereka tidak ada di dalam sebuah proses belajar. Ya, dalam proses pembinaan belajar Islam, mencari sakofah atau ilmu-ilmu yang berdasarkan akidah. Nah, saat itulah ketika dia memahami pentingnya ya menuntut ilmu, pentingnya untuk mempelajari sakofah, saat itulah dia akan bisa membentengi dirinya dari semua hal yang merusak seperti itu. Namun ini saja tidak cukup kalau partner atau lingkungan itu tidak mendukung. Maka sejatinya tidak cukup hanya dengan mengikuti proses belajar, tapi seorang muslimah juga harus berdakwah, harus menyampaikan Islam ini. Ya, bagaimana bisa mengubah kalau orang lain juga tidak memahami yang demikian? Ya, terutama misalnya antara dengan suami ya, dengan orang yang terdekat. Nah, suami ini ketika sefrekuensi dengan istri, maka keduanya akan bisa menyelesaikan segalanya sesuai dengan syariat turunkan. Disitulah ketahanan keluarga akan terbentuk. Ketahanan keluarga terbentuk, tahu visi kehidupan rumah tangga, disitulah kemudian mereka berusaha mencetak generasi yang kuntum khaira umat tadi, umat yang terbaik. Dan nanti akan bisa menjadi Aisyah zaman sekarang gitu ya Ustazah ya. Masya Allah. Dari kisah Aisyah bersama Ustazah Christine tadi kita jadi tahu ya teman-teman, kita harus gimana nih. Jadi deket-deketlah dengan majelis ilmu agar kita punya ilmunya, punya benteng, dan kita bisa membangun generasi terbaik di masa yang akan datang. Semoga ada waktu yang lain yang kita bisa menggali wanita-wanita hebat di dalam Islam ya Ustazah Christine. Terima kasih sekali Ustazah atas waktunya. Jazakillah khair, sampai ketemu lagi. Dan teman-teman, kami mohon undur diri sampai ketemu di Teman Sahur edisi berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.